dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Pak, ada 4 golongan yang didebat sama Allah. Ada berapa? Ada berapa, Bu? 4. Siapa dia? Salah satunya orang yang kaya, yang dengan kayanya dia lupa kepada Allah. Nanti dia bangkit dari kubur, dia ditanya sama Allah, "Hei, orang kaya yang sombong, kenapa kau dulu tak pernah datang ke masjid padahal kau kuberikan kekayaan? Cemana lagi aku sempat ke masjid? Aku sibuk menjaga hartaku." Nanti dulu ya, kata Allah, nanti akan dipanggil Nabiullah. Siapa Nabiullah yang didatangkan di depan orang kaya yang sombong ini? Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihis. Ditanya sama Allah nanti, orang kaya yang sombong, mana lebih banyak hartamu dibandingkan dengan harta kekasihku Sulaiman? Tak bisa menjawab orang kaya yang lupa diri ini, Pak. Dicampakkan Allah ke dalam neraka. Hati-hatilah kita ini. Hati-hati. Kadus mana kadus? Hati-hati dus. Kau jadi kadus karena kau TS kadesnya dulu. Jadi kadus hati-hati, harus adil. Kalau mendata bantuan itu harus memang tepat sasaran. Jangan nanti mendata bantuan keluargamu semua yang dapat. Aku nggak bilang kadus ini ya, aku bilang kadus sana. Bukan kadus ini, kadus sana. Cuman kadus sana itu banyak pindah kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li akunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masyaallah, alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ibunda-ibunda yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang selalu berbakti kepada suami. Yang ini kok diam aja, ini janda ke mana yang sebelah sini? Insyaallah. Penting sehat ya Bu ya. Amin. Saya minta maaf Bu, saya lama datang. Saya minta maaf Bapak sekalian, saya sangat terlambat datang hari ini. Saya dijadwalkan tadi seharusnya sampai sini pukul 2 siang. Tapi tadi di jalan kami terjebak macet
2 jam tidak bergerak di air batu Asahan, Pak. Itu yang pertama, saya minta maaf. Yang kedua, saya minta maaf, seharusnya acara kita bukan hari ini, siogiannya 2 malam yang lalu kalau nggak salah. Cuman qadarullah, Allah berikan saya nikmat sakit supaya saya bisa istirahat, Bu. Sebenarnya saya ini dijadwalkan 3 hari ke depan belum bisa keluar, belum bisa dakwah. Tapi aku mikirkan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kupikirkan ini hari Sabtu, besok hari Minggu, hari Senin angsuranku jatuh tempo, jadi mau tak mau harus datang. Allahu Akbar. Jadi kira-kira saya dimaafkan nggak, Bu? Saya minta izin, minta maaf. Ini bukan hanya bukan ada unsur kesengajaan, tapi ini memang qadarullah. Seharusnya acara kita nggak hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sehat, Pak? Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada sore hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia buat guru-guru kita. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya. Bu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Hei, kalau kau muliakan para ulama, berarti kau memuliakan nabi. Maka kalau kampungmu ini mau bagus, mau subur, mau berkah, mau aman, mau damai, muliakan guru-guru yang ada di kampung kita ini. Kenapa, Ustadz? Itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampungmu. Hei, nek jalanmu hari api, engkau muliakno ustad-ustadmu itu. Kalau jalanmu mau bagus, tuh muliakan ustad-ustad ulama di kampungmu ini. Muliakan, Pak. Maaf, jangan kau jadikan ulama ini seperti daun salam, paling jijik aku. Kenapa begitu, Ustadz? Ya, kadang-kadang maaf, orang mau dapat kepentingan, dia dekati ulama, dia cari muka dengan ulama. Hanya untuk apa? Mendapatkan kepentingan. Tapi setelah dia dapatkan apa yang dia mau, dia bagaikan daun salam dianggap ulama itu, dicampakkan, Pak Bu. Tanya orang kalau masak semur, tengok, pakai daun salam supaya wangi masakannya, betul? Pertanyaanku, setelah matang semurnya, setelah matang gulainya, kau makan apa kau campakkan? Ada orang di sini makan daun salam? Tuh. Makanya kalau kampung mau berkah, dekat sama ulama, insya Allah melalui doa para ulama, Allah berikan keberkahan untuk negeri kita ini. Amin. Kenapa harus kita muliakan ulama, Ustadz? Maaf, tanpa ulama, Bapak Ibu, demi Allah, kita ini nggak akan kenal dengan yang namanya agama, benar? Tanpa guru ngaji, demi Allah, anakmu nggak akan kenal dengan Quran, betul? Tengok tuh tadi, Ustadz kita yang baca Quran, tenang gitu, suaranya bagus, dapat sawer. Heran aku, habis baca Quran langsung terang matanya. Kenapa, Ustaz? Tahu aja duit cepek jatuh langsung balik lagi tuh, ya. Nah, berkah Quran, Pak. Cuman kan ini semua kades ya. Cuman yang nyawer berapa orang, yang lain tipis sekali pergaulannya ya. Allah Akbar ya. Ini luar biasa, Pak. Makanya guru-guru kita jagalah. Supaya apa? Anak kita kenal dengan agama, anak kita dekat sama Quran. Kalau kita muliakan ulama, insya Allah ilmu anak-anak kita barokah semua. Amin. Terhormat para datuk, para datin yang hadir pada sore hari ini. Ini luar biasa perkumpulan beberapa datuk dan datin. Ada Datuk PJ mana? Nah, ya itulah pokoknya. Udah dari simpang kanan, yang ini baru tanda ini, baru jumpa ini, tapi yang dua ini sudah pernah ketemu.
Kita berdoa, kades-kades kita ini adalah orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk mengemban amanah, menjadi pemimpin di kampungmu masing-masing. Amin. 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 Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tuan-tuan guruku semua yang gak bisa ku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah yang datangnya kita kemari bawa barokah, pulangnya kita nanti bawa pahala. Amin. Udah, ayo ngaji. Kok nggak lama-lama nih? Sampai jam berapa kita ini, Bu? Sampai jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ya kau enak cuma dengar mulutku koyak di sini, tahu kau? Ini 4:30, berarti 5:30 insyaallah selesai ya. Jam 6 insyaallah sudah bubar kita. Kenapa Ustadz? Hari ini malam ini aku harus balik ke Labuan Batu Selatan, Ektorop. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hei, dengar. Hidup ini bapak ibu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, Pak. Betul? Semua kita diuji. Ibu diuji nggak, Bu? Hah? Diuji nggak? Apa ujianmu? Belum masak, hujan, jemuran nggak ada yang angkat, ya kan? Ujian. Bapak Pak, sampean kira-kira diuji nggak sama Allah? Apa ujianmu? Nih, ngadepi mak lampir ujian, Pak. Nah, benar ya. Ini kita semua diuji, Bapak Ibu. Saya diuji, Ibu diuji, Bapak diuji, panitia diuji, nih para datuk, para datin diuji. Karena memang makhluk hidup itu, yang namanya makhluk pasti tidak lepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Hei manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku kemudian kau enggak aku uji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita, Bapak Ibu. Kenapa Allah uji kita? Allah uji kita bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan dan rasa cintanya kita kepada sang pencipta makhluk. Nunggu Ustadz, ujian. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau merepet hilang pahalanya. Ini termasuk yang merepet apa yang ikhlas? Mana ada orang ikhlas ngomong-ngomong? Ya Bu. Nih kalau ikhlas nih insya Allah jadi ibadah. Tapi kalau merepet, dendam, pegel, ngamuk, marah, hilang pahala. Ujian, Bang. Jangankan kita manusia, Allah pun memberikan ujian kepada Nabi dan Rasul. Apalagi ucai, pasti diuji, Bang. Ternyata manusia ini ketika Allah kasih ujian sedikit aja, Pak, hilang patennya, hilang jantannya, hilang sok hebatnya, Pak. Sedikit aja jadi kasih Allah, Pak. 2 hari aja jadi kasih Allah. Tapi itu yang dirasakan manusia. Karena ternyata kita ini lemah ini, Pak. Jadi kades. Lemahnya kita ini. Kalau nggak ada masyarakat mana mungkin kau duduk di depan, duduk di bawahnya kau ini. Betul. Ternyata kita ini lemah sebagai makhluk, Pak. Tapi kadang-kadang kita sok hebat, sok paten, jijik kadang-kadang kita nengok diri kita. Kita ini tidak ada apa-apa, Allah kasih penyakit sedikit aja, lemah kita, Pak. Hilang kita semua. Makanya semua diuji Allah. Jadi kalau merasa hidup kita hari ini lancar-lancar aja, sholat nggak pernah, ke masjid nggak mau, majelis taklim nggak pernah datang, hidupnya lancar aja, hati-hati. Ini bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa, Ustadz? Caranya Allah menjauhkan diri kita dari Allah.
Semakin dibuat kita senang, semakin kita lupa, nanti Allah semakin enak menghukum kita di neraka, Pak Bu. Hati-hati. Kali ini hati-hati kita ya. Ujian, ucai, diuji. Apa ujiannya? Kemari jauh, jalannya kayak gitu, belum sempat makan udah suruh ceramah, padahal tahunya awak baru sakit, cuman gak disuruh makan dulu. Oke lah, makan nanti. Ini nomat suruh minum teh manis dulu, napa nih? Udah nggak usah, udah terlanjur dah. Bener ya. Ujian. Makanya hidup kalau nggak diuji ini nggak enak, Bang. Sekali-sekali ujian itu harus ada sama kita supaya apa? Kita nggak jadi orang yang sombong. Itu ujian, Bang. Ujian ya. Sekarang aku tanya Bu, ujian itu mana yang enak? Ujian dikasih susah apa ujian dikasih senang? Ujian yang paling susah itu mana? Dikasih sulit apa dikasih senang? Ulang. Ujian yang paling payah itu ketika dikasih susah apa dikasih senang? Hah? Nih. Yang jawab susah yang mana? Yang jawab senang berarti semua. Bu, maaf Pak ya. Ujian yang paling payah itu bukan ujian ketika kita dikasih susah, enggak. Kalau ujian dikasih susah, nampak ujiannya, Bang. Kasih sakit, jadwal geser, nampak. Betul. Kasih susah, ujiannya nampak. Jelas. Sakit, ujian. Kasih nggak makan, nampak. Ujian. Kasih ujian jalan rusak, nampak Pak. Ujian. Betul ya? Ujian itu kalau susah nampak ujiannya. Tapi ujian yang paling payah itu ketika kita dihadapkan dengan kesenangan, Bang. Ujian yang paling sulit ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan dunia. Banyak orang ketika dikasih nikmat dunia dia lupa. Dulu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi kades. Dulu rajin ketemu masyarakat, setelah jadi kades dijumpain payah. Kok tepuk tangan? Berarti kadesmu gitu kelakuannya? Nggak gitu nih. Ya bener Bang. Dulu nggak jadi apa-apa, rajin ketemu masyarakat, udah viral, lupa sama masyarakat. Ini banyak Bang. Makanya ujian yang paling payah itu ketika kita dihadapi dengan kesenangan. Contoh siapa? Bu, siapa? Sahabat Nabi namanya Salabah. Salabah kenal Salabah? Salabah. Malah Salabah orang simpang kanan. Salabah tahu Salabah? Sekarang buka dor semerah. Salabah itu dulu maaf, miskin hidupnya, sulit hidupnya, susah hidupnya Pak. Tapi ketika dia susah, nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid Bang. Rajin pergi ke masjid, rajin berjemaah dengan Rasulullah. Tapi ada satu kebiasaan Salabah. Salabah kalau habis sholat dia nggak mau ikut doa bareng Nabi. Sampai-sampai Nabi datengin Salabah, Salabah. Ya Rasul, kau kenapa sih kalau habis sholat nggak pernah mau ikut baca doa sama aku, nggak mau ikut doa berjemaah sama aku? Kenapa? Cemana ya Rasul? Sebenarnya aku pengen ikut doa bareng-bareng ya Rasulullah. Jadi kenapa kau pulang? Sarung ya Rasul. Kenapa sarung? Sarung. Kenapa sarungmu? Sarung ya Rasul, sarung. Sarungmu kenapa? Cuman satu ya Rasul.
Sarung cuma satu. Jadi aku harus cepat pulang ya Rasulullah. Kenapa? Kalau aku lama pulang istriku nunggu di rumah. Ternyata Sa'labah itu cuman punya sarung satu, Bu. Kalau sarungnya dibawa suaminya pergi sholat ke masjid, istrinya nunggu di rumah. Nunggu sarung. Nunggu apa? Sarung ya, nunggu sarung. Bukan isi sarung, sarung. Itu istrinya nunggu sarung. Makanya Sa'labah kalau habis sholat dia nggak pernah ikut doa bareng Rasul. Kenapa? Kalau sampai Sa'labah terlambat pulang, nanti waktu sholatnya habis, istrinya jadi nggak sholat, Pak. Makanya aku nggak pernah ikut doa samamu ya Rasulullah. Sebenarnya aku pengen kali ya Rasulullah. Oh gitu, iya. Jadi sarungmu cuma satu ya Rasul. Ini pun gantian sama istriku ya Rasul. Betul cuma satu, betul ya Rasul. Ini pun dapat waktu hadiah sunat masal ya Rasul. Lah benar ya. Udah gini aja. Sekarang kau pulang Sa'labah. Besok habis sholat zuhur kau jumpain aku ya. Ada apa ya Rasulullah? Udah ketemu aja sama aku besok. Baik ya Rasulullah. Sa'labah langsung pulang Bapak Ibu. Besok habis sholat subuh, habis sholat zuhur, Sa'labah jumpain Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Udah datang kau, udah. Ada apa gerangan kau menyuruh aku datang kemari ya Rasulullah? Gini Sa'labah, ini ada kambing 2 ekor. Kambing jantan sama kambing betina. Ini kuserahkan samamu ya Sa'labah. Nanti kau rawat. Mudah-mudahan kambingnya bisa beranak pinak, kambingnya bisa berkembang, kan lumayan bisa untuk sambung hidup. Benar ya Rasul? Benar. Kalau begitu kambingnya ku bawa ya Rasul. Bawalah Sa'labah. Seneng kira-kira Sa'labah enggak? Seneng enggak? Ibu dikasih kambing mau enggak? Kasih kambing mau nggak? Mau. Kalau dikasih yang kayak kambing mau nggak? Coba. Sa'labah dikasih kambing 2 ekor seneng Pak pulang. Namanya kambing yang ngasih Rasul Bang. Kalau kambing yang ngasih Rasul berkahnya besar. Enggak sampai sebulan, anaknya banyak. Tiap hari melahirkan. Lagi musim hujan gini, pantang jumpa jadi Bang. Kambingnya nggak KB kok. Nggak sampai sebulan, kambingnya Sa'labah banyak. Ternaknya berkembang. Kambing makin banyak. Sa'labah malah jarang ke masjid. Dulu nggak punya apa-apa, setiap waktu ke masjid. Sekarang punya hewan ternak, kambingnya banyak, repot mikirin kambing sampai lupa pergi ke masjid. Rasul nanya, ada yang nampak Sa'labah? Ada yang nampak? Ada yang nampak Sa'labah enggak? Ada nampak Sa'labah Pak? Lihat nampak Sa'labah? Sa'labah simpang kanan. Nggak ada satupun yang jawab. Satu orang tunjuk tangan, ya Rasulullah, aku tahu Sa'labah di mana. Di mana Sa'labah? Sa'labah sekarang sibuk ngangon kambing ya Rasul. Di mana dia sibuk ngangon kambing? Di padang rumput ya Rasulullah. Bisa kau tunjukkan aku ke tempat Sa'labah menggembala kambing? Bisa ya Rasul. Ayo ke sana. Sanalah rame-rame. Assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam ya Rasul. Sehat kau Sa'labah? Sehat ya Rasul. Udah banyak sekarang kambingmu ya Sa'labah? Alhamdulillah ya Rasul. Berkat kambing yang kau kasih sama aku. Oh gitu. Dapatinlah kau sekarang ya. Ya beginilah ya Rasul. Enaklah kau sekarang ya. Mana lagi ya Rasul? Alhamdulillah. Jadi cemana ini? Ku tengok kau sekarang jarang ke masjid. Cemana aku mau sempat ke masjid lagi ya Rasul? Aku jaga ternakku ini.
Maghrib aja kadang-kadang aku masih di kebun kok. Ada di sini orang sini yang maghrib masih ada di kebun? Ada? Itu keturunan Sa'labah itu. Hati-hati. Hebat kau Sa'labah ya. Semakin banyak ternakmu, semakin banyak kambingmu, ternyata kau sekarang makin jarang pergi ke masjid. Bahkan sama sekali kau sekarang gak pernah lagi datang ke masjid. Hebat kau Sa'labah. Cemana aku mau sempat datang ke masjid ya Rasulullah, sedangkan aku sibuk mengurus kambing. Kalau kambingku ku tinggal nanti dimakan serigala lah Rasul, rugilah aku. Oh, kau hitungan sama Allah ya. Makanya nanti dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani Pak, ada 4 golongan yang didebat sama Allah. Ada berapa? Ada berapa Bu? 4. Siapa dia? Salah satunya orang yang kaya, yang dengan kayanya dia lupa kepada Allah. Nanti dia bangkit dari kubur, dia ditanya sama Allah, hei orang kaya yang sombong, kenapa kau dulu tak pernah datang ke masjid padahal kau kuberikan kekayaan? Cemana lagi aku sempat ke masjid? Aku sibuk menjaga hartaku. Nanti dulu ya, kata Allah, nanti akan dipanggil Nabiullah. Siapa Nabiullah yang didatangkan di depan orang kaya yang sombong ini? Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihis. Ditanya sama Allah nanti, orang kaya yang sombong, mana lebih banyak hartamu dibandingkan dengan harta kekasihku Sulaiman? Tak bisa menjawab orang kaya yang lupa diri ini Pak. Dicampakkan Allah ke dalam neraka. Hati-hati lah kita hari ini. Hati-hati. Kadus mana kadus? Hati-hati dus. Kau jadi kadus karena kau TS kadesnya dulu. Jadi kadus hati-hati, harus adil. Kalau mendata bantuan itu harus memang tepat sasaran. Jangan nanti mendata bantuan keluargamu semua yang dapat. Aku nggak bilang kadus ini ya, aku bilang kadus sana. Bukan kadus ini, kadus sana. Cuman kadus sana itu banyak pindah kemari. Ya hati-hati kita nih. Marah Rasul sama Sa'labah, marah. Hebat kau Sa'labah. Kau dikasih nikmat banyak, tapi kau bukan datang kepada orang yang memberikan nikmat, malah kau lupa sama yang ngasih nikmat. Gak pernah lagi kau datang ke masjid ya Sa'labah. Dah sekarang begini Sa'labah, sebagai gantinya, ini kan ternakmu udah banyak, kambingmu 41 ekor, berarti kau sudah wajib kurban Sa'labah. Kau tahun ini wajib kurban ya? Apa jawab Sa'labah? Nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Nanti habis asar ada yang mau datang. Ngapain? Mau beli kambingku. Dibelinya 1 ekor, berarti batal syarat kurban Pak. Ini otaknya orang-orang tak berakal begini. Diakalinya Allah Pak. Dijualnya 1 supaya nggak cukup syarat. Kalau orang sekarang banyak nggak memenuhi syarat, dipaksakan supaya dapat syarat. Nggak usah ketawa kalian. Nggak tahu sama tahu lah kita sekarang nih. Betul nggak? Nih Sa'labah Bang, marah Rasul, marah. Laknat Allah nanti akan datang kepadamu Sa'labah. Enggak lama kambingnya mati semua Pak. Enggak lama kambingnya mati semua Bu. Sama macam orang sini, banyak panen sawit tapi payah sedekah, payah zakat, diterekkan Allah sawitnya. Hanya kalau sawitmu panen banyak, Allah cuma minta 2,5%. Jangan kau pelit-pelit. Ini sawit subur, banyak buahnya, panen melimpah, sedekah malas, zakat tidak mau, diterekkan Allah. Terakhir coba 5 hektar cuman keluar 500 kilo. Nah, baru kau mengadu sama Allah Ta'ala. Hati-hati ya Pak. Itu teguran juga Pak. Udah. Sa'labah jatuh balik miskin. Ternyata Bapak Ibu, ujian yang sulit kita jalani ini ketika kita diberikan kesenangan. Kalau kita dikasih susah, ujian itu nampak. Tapi kalau dikasih senang Pak Bu, itu yang bisa membuat kita lalai. Maka hari ini kita jangan sombong. Angin topan kita hadapi,
angin puting beliung kita hadapi, kita pegangan, kita bisa selamat. Tapi kadang-kadang jarang ada orang yang selamat ketika ditiup sama angin sepoi-sepoi. Narik matanya, tidur, akhirnya dia terjatuh. Maka hari-hari ini hati-hati kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi itu ujian Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku. Kalau manusia terlalu cinta kepada dunia, nanti dia akan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Ya Bu ya, Bu, ujian ya. Nih pakaian yang kau pakai ini ujian. Jangan sampai pakaian mahal yang udah kau beli nggak pernah kau buat ibadah, nanti nuntut di hadapan Allah. Tuh gelang-gelangmu, cincin-cincinmu yang kau pakai itu Bu, jangan sombong kau. Tentang orang kaya semua jarinya dipakai cincin, 5 jari sehingga kaku tangan dia berjalan. Mana Kak Fana? Ngapain dengan pengajian? Ih, jijik kalau aku nengoknya. Iya, sumpahkan. Pertanyaanku, ketika kau nanti mati, ketika kau nanti wafat Bunda, kau bawa atau kau tinggal cincin-cincin emas kau itu? Untuk siapa? Untuk siapa? Nih, tuh. Untuk suamimu. Tapi kan suamiku nangis Ustaz. Nangis ece-ece. Sambil nangis suami itu, ya Allah mak, cepat kali kau meninggal. Belum siap aku kau tinggalkan sendiri mak, ya Allah. Cepat betul kau meninggal, aku sayang kali sama kau mak. Cabutnya cincin yang ada di jenti itu. Alhamdulillah, modal. Pindah ke jari manis, ya Allah, kalau tahu emas kau banyak begini, kenapa enggak dari dulu kau meninggal? Masukkan kantong. Pas di jari tengah makin kuat nangis laki kau, ya Allah. Tetangga nanya, kenapa Pak? Payah betul nyabut yang ini. Gitu. Awak pikir nangis sedih, rupanya nangis karena payah mencabut yang di jari tengah. Maka hati-hati kita. Jangan sob. Maka kesenangan ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, mati hidup itu ujian. Liyabluwakum, Allah ingin tahu ketika diuji amal siapa yang paling baik, Pak. Makanya kalimat liyabluwakum itu di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar, beliau mengatakan kalimat liyabluwakum itu adalah ujian hidup, dan ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang yang nggak punya iman, dia nggak akan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian. Tapi kalau orang yang punya iman, dia akan menganggap hidup ini ujian, sehingga dia berhati-hati dalam menghadapi hidup. Kenapa? Karena dia sadar setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang akan dia pertanggungjawabkan setelah dia wafat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kan ada hari nanti mulut kita dikunci, mulut kita tak bisa bercakap, lidah kita keluh, tak bisa lagi ngomong apa-apa, tapi tangan dan kaki kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hidup tak pernah lepas dari ujian. Ujian yang paling sulit adalah ketika kita dihadapkan dengan kesenangan, saudaraku. Maka kita jangan sampai lalai ketika kenikmatan dunia dititipkan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai menjauhkan diri kita dari Allah. Siogiannya, semakin kita diberikan kenikmatan, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya bunyinya cemana, Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Siapa yang syukur maka nikmatnya akan kutambah.
Siapa yang syukur nikmatnya aku syukur bukan sembarang syukur bang. Syukur yang kayak mana Ustadz? Yang buat nikmat kita ditambah kan gitu. Nih, syukur bukan sekedar syukur. Syukur yang membuat nikmat ditambah. Ketika dikasih Allah, kita buat untuk menolong agama Allah. Syukur inilah yang mendapatkan la'azidannakum, mendapatkan tambahan nikmat. Contoh ya, biar nyambung. Dulu Pak Kadus nggak punya apa-apa. Dulu umpama Pak Kadus dulu nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, 5 waktu ke masjid, nggak pernah tinggal. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, nggak punya apa-apa. 5 waktu rajin di masjid, nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Memang tidur di masjid, nggak punya apa-apa. Umpama, ini orang nggak punya apa-apa, tapi rajin 5 waktu ke masjid. Pertanyaanku, Allah nengok nggak? Allah nampak nggak? Allah menilai nggak? Kalau Allah nampak, Allah melihat, Allah menilai, kira-kira Allah diam aja nggak? Mana mungkin. Menengok hambanya yang rajin datang kepadanya, Allah nggak akan tinggal diam Pak. Allah panggil Mikail, kemari Ini Mikail. Kan nggak mungkin Mik sini nggak enak, sini Mikail datang Pak. Hei Mikail, tuh tengok hambaku, kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid nggak pernah tinggal. 5 waktu terus ke masjid. Tolong, kesian aku nengok dia jalan kaki. Terus ya Allah, berikan dia nikmat supaya dia bisa naik kereta. Di sini ngomong kereta apa? Hah? Honda. Kereta kan? Mampukan dia, kasih harta sama dia supaya dia bisa beli kereta. Jadi ke masjid dia nggak jalan kaki lagi. Siap ya Allah. Nih Pak Kadus yang nggak punya apa-apa, yang ke masjid jalan kaki, dimampukan Allah beli kereta. Semakin dikasih kereta, ternyata makin rajin pergi ke masjid. Semakin dikasih kereta, semakin rajin ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah pergi dari rumah. Itu saking kan senengnya Pak. Maghrib, zuhur udah pergi dari rumah. Dikasih kereta makin rajin ke masjid. Allah nampak nggak? Allah nilai nggak? Allah melihat nggak? Mikail, kemari. Kenapa ya Allah? Ini dikasih kereta kok bukannya bandal, makin rajin ke masjid. Mampukan beli mobil biar ke masjid nggak kena hujan, nggak kena panas. Oke, dimampukan Kadus tadi beli mobil Pak. Bayangkan, dikasih mobil bukan makin males ke masjid, makin rajin. Sholat Jumat, Senin udah pergi. Padahal sholat Jumat, Senin udah pergi. Di sini sholat Jumat hari apa Pak? Jumat kan? Gimana tahu lain Bang? Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat. Tuh dikasih mobil bukan makin males ibadah, makin rajin. Sholat Jumat, Senin udah pamit. Oma, iya Pak. Ku pergi sholat Jumat dulu ya. Loh, tapi masih Senin. Sholatnya di Aceh. Bikin rajin. Apa ini Kak? Ya. Terlambat dah. Udah mau siap ceramahku, udah 15 menit lagi. Iya makasih ya. Jangan ulangin lagi kayak gini ya. Allah. Buahnya ada, teh manisnya ada, air putihnya ada. Ini tinggal kopinya aja macam sajen gitu tengok. Ya,
Maka syukur yang menambah nikmat Allah adalah semakin kita dikasih, semakin kita buat untuk menyenangkan Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, kau dimampukan Allah untuk membeli pakaian yang mewah, pakai untuk Allah. Orang sekarang terbalik bang, pakaian yang biasa untuk ke masjid, pakaian yang cantik untuk undangan. Betul kan? Betul. Tuh kan mengaku kan Pak. Pakaian biasa ke masjid, pakaian cantik untuk undangan. Pertanyaanku, tuh yang ngasih pakaian siapa? Siapa? Allah. Kenapa dibuat untuk manusia? Kan terbalik kita hari ini Bu. Orang mahal-mahal pun bukan kontannya kau beli, ngangsurnya kau. 7 kali bayar, udah tahu kali aku dah. Boleh ngangsur tuh boleh. Yang tak boleh itu apa Ustaz? Makan uang riba, ikut koperasi, koperasi kewer-kewer, ada di sini kewer-kewer. Ada kewer-kewer, mekar-mekar. Ada ikut koperasi mekar di sini? Ada? Haram. Mampus lah kau kan. Aku nggak peduli aku kok. Mekar kau kan mekar, kewer-kewer. Yang nenek kereta itu, yang kalau datang dari pintu depan kau keluar dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau keluar dari pintu depan. Muka belakang ditunggu, kau diam aja dalam rumah tuh. Boleh tuh Ustaz, haram. Ini hari apa ini? Sabtu. Besok Minggu, Ahad, Senin. Senin jam 9 itu kumpulan koperasi mekar lah itu. Ustaz kok tahu? Tetanggaku banyak gitu. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hati-hati Bu, kau kadang pakai uang itu tanpa sepengetahuan suamimu. Kau yang berbuat, kami yang setengah mati menanggungkan dosanya. Biar tahu kau dulu. Kenapa Ustaz sampaikan? Kalau nggak aku sampaikan Pak, makin merajalela orang ini Pak. Aku tahu apa yang kau rasakan, karena nasib kita beda tipis Pak. Hati kita. Tengok kan kasihan muka suami, muka tertekan semua ini. Hati Bu. Kau yang main kayak gitu, tapi suamimu yang menanggungkan dosanya. Hati-hati kau, haram. Jelas. Udah terlanjur Ustaz, taubat minta ampun sama Allah Ta'ala. Tapi cepat cair Ustaz, cepat cair juga lah kau di neraka. Jangan kau pikir main-main ini. Lebih bagus kau hidup apa adanya, tapi berkah, daripada kau hidup kaya tapi makan uang riba saudaraku. Nah nggak usah tengok-tengokan, tengok aku aja. Nggak usah, kau Kak, dengar kau pun dengar juga, nggak usah, tengok aku. Tengok aku, kalau terasa kau rubah, dengar kau. Suruh siapa kau ngundang aku, nggak peduli aku kok. Habis ini pun pulangnya aku. Perkara berantem, kalian lah berantem kan. Entah apa pun ngundang Ustadz Uca ini, nggak usah undang lagi, nggak masalah sama aku, nggak diundang bos. Patah tumbuh hilang bergantinya. Ustadz sombong, tidak sombong. Kadang ada orang Pak dinasehati kayak gitu, nggak terima dia. Katanya lancip kali mulut Ustadz tuh. Hatimu yang rusak, bukan mulutku yang lancip. Kalau mau lembut-lembut bercakap, bukan Ustadz itu. Calon bupati, wakil bupati, itu baru lembut-lembut ngomong. Ya, itu baru lembut-lembut ngomong. Kalau awak ini nak menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kau tidak terima berarti hatimu yang rusak. Selesai, dan nggak usah lagi undang Ucai, no problem. Sebulan nelpon lagi, Ustadz datanglah Ustadz ngisi tablik akbar tempat kami. Tapi kalian nggak mengundang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati Ustadz. Cocok juga. Makanya jangan zolim kamu Ustadz, cepat kau mati nanti. Hati hari ini. Yang penting Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar takkan pernah salah, yang salah sampai kapanpun takkan pernah benar saudara. Maka hari ini hati-hati kita. Dengar,
Jangan lagi ikut-ikut koperasi kayak begitu. Haram itu. Jelas Bu? Maka nikmat yang membuat ditambah oleh Allah adalah syukur, yang ketika diberikan nikmat kita gunakan untuk menyenangkan Allah. Dimampukan Allah beli baju cantik, beli gamis yang cantik, pakai untuk pengajian. Kenapa? Gamismu tuh nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu pernah dipakainya untuk pengajian ya Allah. Dimampukan kau beli kendaraan, bawa untuk ke masjid, bawa untuk pengajian, nanti dia bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu pernah dibawa pengajian ya Allah. Menolong itu. Makanya hari ini hati-hati dengan kenikmatan, kesenangan yang dititipkan oleh Allah. Jangan sampai membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ujian hidup yang paling sulit bukanlah kesusahan, bukanlah kesulitan, tapi kesenangan yang dititipkan oleh Allah. Karena banyak orang tergelincir ketika dititipkan kesenangan, dia lalu lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kenapa Ustaz sampaikan ujian nih? Karena Nabi pun hidup tak pernah lepas dari yang namanya ujian. Dalam kandungan bapaknya meninggal, masih kecil, pulang diajak ziarah ke makam ayahnya, ibunya pula wafat. Sama atoknya ditinggal wafat atoknya. Udah remaja ikut sama pamannya, ditinggal sama pamannya. Pamannya meninggal, menyusul istrinya Khadijah. Tidak lepas dari ujian Allah hidup Rasulullah. Kenapa? Karena secara tidak langsung Allah ingin ngomong kepada Rasul bahwasanya Allah yang ingin menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini Allah memberikan kita ujian bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang sama kita, Allah peduli sama kita. Kadang-kadang kita harus dihadapkan dengan masalah agar kita ingat sama siapa kita hidup ini, Pak. Gini. Hei, kau nanam jambu, jambumu setiap hari kau sirami terus pakai air bersih, terus kau sirami pakai air bersih. Yang satu lagi, jambumu kau siram pakai air, kadang-kadang pakai tai lembu. Pertanyaanku, mana yang lebih cepat buah? Yang terus-terusan pakai air bersih apa yang kadang-kadang pakai tai lembu? Padahal jelek tai lembu itu, tapi bisa mempercepat pertumbuhan. Begitulah manusia ini Bapak Ibu. Kalau dikasih mulus terus, nanti bisa lupa. Kadang-kadang harus diberikan masalah agar dia sadar dia hidup untuk siapa dan akan kembali kepada siapa. Maka ujian yang paling sulit ketika kita dihadapkan dengan kesenangan, jangan sampai kita lalai ketika kesenangan itu datang kepada kita. Makanya amalannya satu. Apa amalannya Ustadz? Dalam kitab Siratal Mustaqim karangan Asy-Syaikh Muhammad Atta, beliau mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Maknanya apa? Kata Syekh Muhammad Atta, ketika kau dapat kenikmatan, mau nikmat yang besar, mau nikmat yang kecil, ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Ibu makan, habis makan ibu pasti kenyang. Kalau sudah kenyang, ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Kenyangmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Kau minum Pak, haus, begitu minum hausmu hilang, ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Hilangnya hausmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Kau punya hutang, hutangmu lunas, alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Lunasnya hutangmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Maka hari ini amalkan Bapak Ibu, mau nikmat sebesar apapun, mau nikmat sekecil apapun, ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Syukur dengan alhamdulillah. Istighfar inilah yang membuat diri kita untuk tidak sombong dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak kira-kira? Gini, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung biar cepet siap ya. Nyambung ya. Satu, hidup ujian, jangan sampai kita terlena dengan ujian Allah. Dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah, astaghfir, amalkan mulai hari ini. Dua,
Apa yang mau kau sampaikan dari peringatan Maulid ini, Ustaz? Yang kedua yang mau kau sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah idola. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Orang yang selalu mengingat akan hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah. Maka Ustaz, apa uswah teladan yang harus kita ambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak banyak-banyak, satu aja. Satu ini udah mewakili semua. Satu aja. Nabi itu orang yang jujur, Pak. Nabi orang yang maka kalau Nabi orang yang jujur, kita sebagai umatnya teladani kejujuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus jujur, Ustaz? Tengok, umur 7 tahun Nabi itu sudah dapat gelar Al-Amin, Bapak Ibu. Al-Amin itu artinya apa, Ustaz? Orang yang bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya, pasti dia nggak akan dusta. Orang yang nggak pernah dusta, maka orang akan senang dengan dia. Maka hari ini jujur. Kalau Nabi nggak jujur, Pak Bu, nggak akan mungkin 2/3 belahan dunia ini Islam bisa sukses. Bayangkan, Pak, 2/3 belahan dunia ini semua umat Muslim. Kenapa Nabi bisa sesukses itu? Karena Nabi membawa risalah itu dengan kejujuran. Kalau bukan orang yang jujur, nggak akan mungkin Islam tersebar luas sampai sebegitu besar. Maka hari ini kita jujur. Kenapa harus jujur, Ustaz? Dengar, jujur itu artinya merdeka, Pak. Bu, jujur artinya merdeka. Ya, Pak ya. Jujur artinya merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Jadi orang yang jujur itu, itulah orang yang merdeka. Kenapa orang yang jujur itu orang yang merdeka? Karena nggak ada beban yang ditutup-tutupinya. Kenapa? Ibu pernah dizalimi, Bu? Orang yang jujur itu dia bebas. Kenapa? Nggak ada beban yang ditutupinya. Mau dicampakkan kemanapun dia tenang, nggak ada beban. Kenapa? Yang ditutupinya nggak ada. Yang gelisah-gelisah ini kan karena ada yang ditutupi, Pak. Betul nggak? Datang si Polan, mak, jantungan dia. Aduh, aku ada janji pula sama dia, belum pula aku tepati. Gelisah. Kenapa? Ada yang ditutupi. Maka hari ini kita itu dituntut untuk jadi orang yang jujur. Kenapa? Supaya tenang hidup kita nih, Pak. Jadi kades, nggak usah jangan tutup-tutupi, biasa aja des. Jadi jumpa masyarakat itu kita nggak ketakutan. Kenapa? Nggak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Kalau orang sudah menutupi dengan kebohongan, maka dia akan berbohong dengan kebohongan-kebohongan yang lain, Pak. Ini pasti. Makanya kita suruh jujur. Orang yang jujur itu tenang aja dia. Mau dicampakkan kemana dia santai aja. Kenapa? Nggak ada titipan dia. Nggak ada beban dia. Ya betul nggak, Pak? Makanya gitu. Bapak jadi kades pun gitu, Pak. Jangan ngangguk-ngangguk aja, Bapak. Benar ya. Makanya jangan ada titip-titipan, selalu aja. Maka hidupmu akan tenang kok. Hari ini kita gelisah kan karena ada yang kita tutup-tutupi. Nabi itu mau dicampakkan kemanapun, Nabi tetap tenang, Pak. Kenapa? Tidak ada yang dia tutup-tutupi. Nabi itu jujur. Maka jadi apapun kita hari ini harus jujur. Jadi pemimpin jadi istri jadi suami jujur. Bu, jadi istri jujur. Tuh Khadijah, Bu. Khadijah jujur, Khadijah tahu Khadijah? Khadijah tuh jujur. Khadijah itu sepertiga tanah Arab harta dia semua. Tapi sedikit pun Khadijah tidak pernah menahan-nahan hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah, Pak. Sampai-sampai Khadijah ngomong sama Rasul, "Ya Rasul, hartaku nanti kalau sudah habis, aku sudah wafat, nggak ada lagi yang bisa kutolong untukmu. Bongkar kuburanku, rangkai tulang belulangku,
menjadi titian agar ketika kau dakwah ada sungai yang nggak ada titinya, kau bisa lewati dengan tulang belulangku itu. Tuh Bu, nih baru istrimu gitu nggak Pak? Nah, gitu nggak? Berat. Istri sekarang berat, nggak ada lagi istri kayak gitu. Kalaupun ada dalam mimpi Pak. Kalaupun memang ada 1001, itu pun bukan orang sini. Bener Pak. Kau pernah Pak manen sawit, egreknya patah. Pernah orang ini bilang, nggak usah pakai egrek Bang, biar ku panjat, aku aja yang mana. Berat. Berat Pak. Orang ini kan taunya minta aja. Bagilah, kan ada harta gono gini. Nah, itulah harta gono gini. Kenapa ada harta gono gini? Karena gono yang egrek, gini yang berondol. Nah, itulah makanya harta gono gini. Hati-hati kita. Ya Bu ya, jujur tuh kalau suami susah, tolongin. Ya jangan kau taunya minta aja. Sampai datang istilah uang suami, uang. Jijik kali dengarnya Pak. Enak kali kau. Bukan gitu, itu salah. Jangan kau berpikir uang suami, uang istri. Yang betul itu, di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, hak kami ada. Tahu kau? Ini tidak. Enak kali kau. Ini ku sampaikan Pak. Aku tahu apa yang kau rasakan hari ini Pak. Ustaz, kenapa tahu Ustaz? Tertekan kau selama ini. Nampak dari gaya dudukmu ini orang-orang tertekan ini. Hati-hati. Tapi di balik harta istri tak ada hak suami. Senang kau kan? Tuh. Kenapa Ustaz di balik harta istri tidak ada hak suami? Nabi nggak pernah pakai harta Khadijah kok. Loh, tapi Nabi berdakwah pakai harta Khadijah. Nabi nggak pernah minta. Nabi ngutang sama Khadijah Pak. Sampai Nabi itu menggadaikan baju perangnya. Tapi itulah hebatnya Khadijah. Jangan ya Rasul, ini harta kuberikan untukmu. Silahkan untuk dakwah. Ini baru paten. Bu, jadiin rumah tangga Rasul sebagai idola ya. Contoh Khadijah, mulia cintanya kepada Rasulullah. Di saat senang Khadijah selalu ada, di saat susah Khadijah menjadi penyemangat Rasulullah. Orang sekarang enggak, saat senang dia ada, saat susah kita ditinggal Pak. Betul? Banyak orang kayak begitu. Enggak orang sini, ini orang sana. Makanya hati-hati. Tuh, jadi istri jujur ya, insya Allah rumah tangga akan aman Bu. Tulus sayangin suamimu, hormati suamimu. Kalau kau mau masuk pintu surga dari jalan yang mana saja, cukup satu saja, muliakan suamimu. Sehebat-hebatnya engkau dalam ibadah, setinggi-tingginya ilmumu, kalau maaf kau sakiti hati suamimu, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, takkan diangkat doa dan takkan diterima amal ibadahmu sebelum kau minta maaf sama suamimu Bu. Makanya mulai malam diminta maaf. Loh, minta maaf Bu, kenapa? Kita tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Mulai malam ini mau tidur, Bang, tak maaf aku ya Bang. Kau dengar ceramah Ustaz tadi kan? Dengarlah. Tak maaf aku ya Bang, banyak salahku, memang banyaklah salah kau. Kau sering kali tidur kau mantati aku, tahu kau? Di mana pikiran kau? Kalau istri itu udah minta maaf, jangan kau sombong Pak, maafkan. Jangan sok paten kau jadi suami, tahu kau? Legowo Pak, ikhlas memaafkan kesalahan orang itu. Ya Bu ya, Bu. Ya. Jujur ya sama suami, jujur. Kalau ada salah minta maaf. Ridhomu itu sama suamimu. Hari ini maaf, banyak kulihat istri-istri sekarang terlalu maju. Lembut ngomong sama suami orang, tapi kadang kasar sama suaminya sendiri. Betul Pak?
Betul Pak? Tuh, dengarkan jeritan hati seorang suami yang tertekan itu Bu. Kasihan ya Bu ya. Tolong hargai mereka lah. Jangan buat mereka lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Ustadz apa? Kenapalah suamiku lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Kau jangan salahkan suamimu. Tanya sama dirimu, apa yang membuat dia nggak betah di rumah? Pelayanannya bisa jadi. Nih orang ini kalau ke warung kopi baru masuk langsung ditanya, mau minum apa bang? Betul nggak Pak? Kopinya panas apa dingin? Panas. Kopinya kopi pahit, kopi hitam, pakai gula apa pakai susu? Susunya langsung campur apa nyampur sendiri? Coba tuh. Betah Bu. Nah ini sampai rumah suami pulang, dari mana aja kau? Jam segini baru pulang. Marah Pak. Kita pulang lama dia marah, kita pulang cepat dia curiga. Jadi mau apa? Awak pulang lama kau marah, awak pulang cepat kau curiga. Nanti awak pulang lama-lama kali kau pulang bang. Ngapain aja kau marah dia? Awak balik cepat bisa aja kau pulang cepat bang. Berarti selama ini kau bisa pulang cepat. Ngapain aja kau di kantor? Mana handphone kau? Sini. Periksanya handphone. Ngapa ibu meriksa handphone suami? Apa yang ibu cari? Hah? Apa yang ibu cari dari handphone suami? Sepandai-pandainya kau meriksa handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu sebelum masuk rumah udah dihapusnya duluan, tahu kau? Cantik tuh. Ustaz kok tahu pemain semuanya ini? Pemain semuanya ini. Gak usah cerita lah. Makanya hari ini tolong, kejujuran adalah modal untuk menciptakan keluarga yang sakinatan mawaddatau warahmah. Jujur sebagai istri, sebagai suami pun juga jujur Pak. Kalau kau mau dilayani dengan baik, kau muliakan istrimu. Dengar, Nabi itu memuliakan istrinya. Dari hal yang tak nampak Nabi memuliakan Khadijah tuh. Ketika tidur dengan Khadijah, bantal itu semua disingkirkan sama Nabi. Khadijah, iya ya Rasul, jangan kau tidur di atas bantal. Jadi kau tidur di atas lenganku. Tiap malam tuh Khadijah tidur di atas lengan Nabi. Tiap malam. Ku baca sirah nabawiyah tuh, menetes air mataku. Ku bilang sama istriku, kau malam ini gak usah tidur di bantal. Jadi tidur di mana Pak? Campakkan bantal itu semua. Kau tidur di tanganku. Oke, kata dia. Satu hari satu malam dia tidur di tanganku. Bangun pagi macam tiang ini tanganku tak bisa bergerak. Kaku. Besok malam datangnya lagi Pak, lagi palau tawa itu lagi aku bilang. Maka tengok sampai segitunya Rasulullah memuliakan Khadijah. Aisyah yang jauh umurnya di bawah Rasulullah, Rasul ngikut Aisyah main-main boneka. Bener ya? Dimanjakannya Aisyah dengan dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Sampai sebegitunya lah Rasul memuliakan istrinya Pak. Maka hari ini kalau kau mau istrimu jadi istri yang berbakti, kau muliakan istrimu dengan baik. Karena baik buruknya suami istri tergantung kepada suaminya. Senang dengar kau dulu. Dan tepuk tangan kau. Dan baik buruknya suami juga tergantung kepada istrinya. Maka hari ini kita harus saling menutupi kekurangan pasangan masing-masing. Kalau suami punya kelebihan, tutup kekurangan istri dengan kelebihan suami. Ketika suami punya kekurangan, tutup dengan kelebihan istri. Tapi ingat, mengayomi, menata, bukan mengatur dalam rumah tangga saudariku. Setuju? Dak tuh, maka jujur itu modal utama. Orang yang jujur maka hidupnya tenang, damai hatinya, mau kemanapun dia akan disenangi sama orang. Kenapa? Tak ada yang ditutup-tutupinya. Kenapa? Semua saling terbuka.
Kalau sudah jujur, orang senang, Allah akan senang, maka Allah akan angkat derajat makhluk tersebut. Maka hari ini saudaraku, tidak ada idola yang pantas kita jadikan teladan dalam hidup dan kehidupan kita kecuali satu. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memuliakan Rasulullah, maka yakinlah, berharap kita syafaatnya akan datang kepada kita nantinya. Amin. 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 Dah, udah hampir jam 6. Ini ceramah jam 4:30. Ini jam 6 kurang 15. 1 jam 15 menit. Sudah ya? Sudahlah ya. Sudah. Udah ya. Udahlah, jijik kan aku dengan orang ini. Ya udah napa? Yang pertama, hidup ini uji. Jangan pernah lalai dari ujian Allah. Ingat, ujian yang paling susah itu bukan diberikan kesulitan hidup, tapi ketika kita dititipkan kesenangan hidup. Jangan sampai kesenangan itu melalaikan kita dari Allah, sehingga dengan kesenangan itu kita semakin jauh dari Allah. Bagaimana supaya kesenangan itu mendekatkan diri kita kepada Allah? Senangkan Allah dengan kenikmatan yang dititipkannya kepada kita. Ingat Allah dengan kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Barengi rasa syukur dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah. Yang kedua, jujur dalam hidup ini. Rasul orang yang jujur. Jujur akan membawa kebahagiaan, jujur akan membawa ketenangan, jujur akan membawa kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka. Kenapa? Tidak ada beban yang dia tutup-tutupi, tidak ada kebohongan yang harus dia tutup-tutupi. Orang yang jujur, manusia akan senang, Allah akan memuliakan derajatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang nantinya kita dihidupkan kembali di alam akhirat, berdampingan di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Dah, itu aja barangkali Bapak Ibu yang bisa ku sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, kemudian atas perubahan jadwal yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan insya Allah saya mendoakan Bapak Ibu semua tetap Allah berikan kesehatan. Amin. Saya doakan Bapak Ibu semua Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Saya berdoa semoga Bapak Ibu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang malam ini harus balik ke Labusel, tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya tetap sehat ya Bu. Yang paling penting doakan saya dimanapun saya berdakwah, saya senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf, pamit undur diri. Ila liqa ma'assalamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.